Secret Lovers, udah jalan-jalan kemana aja nih ngisi waktu liburan? Dimanapun lokasinya, biasanya kuliner bakso jadi pilihan. Salah satunya bakso Wonogiri yang populer di pelosok negeri. Bakso yang terkenal dengan rasa gurih alami, tekstur kenyal, dan dominan daging sapi asli menyebar di semua kota besar. Keahlian membuat bakso diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga nama Wonogiri sudah melekat kuat di dunia perbaksoan Indonesia. Nah, menariknya dari semangkok bakso ternyata bisa mewujudkan rumah impian yang harganya miliaran loh. Mungkin semuanya ini 3M lebih. 3 miliar rumah di lereng gunung loh. Iya, kampung elit para tukang bakso di Wonogiri. Siapa sangka, setelah melewati jalanan perbukitan yang berliku dan hamparan area persawahan, puluhan bangunan berpilar tinggi, material premium, lantai marmer nan megah terpampang nyata. Di Desa Bubakan, Kecamatan Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah, memang tersohor dengan sebutan Kampung Miliarder Juragan Bakso. Rata-rata, biaya pembangunan rumah mewah menelan dana fantastis. Bahkan ada yang sampai di atas 5 miliar rupiah loh. Tapi, semua nggak ada yang instan ya. Warga membangun rumahnya secara bertahap sampai beberapa tahun. Itu sebetulnya bentuk wujud nyata mungkin ya. Dari perantau itu bisa membangun bagus itu kan dari bentuk kerja keras. Mungkin itu bisa menjadi motivasi untuk yang lain. Ya, jadi bukan adu gengsi antara rumah satu bagus kok satu pengen bagus lagi, tidak. Nabung. Dalam bentuk Ya, bangunan dalam rumah. bentuk investasi bangunan. Uniknya, sekitar 60-70% penduduk Bubakan merantau. Mereka bekerja sebagai penjual bakso dan mie ayam Wonogiri keliling di Jabodetabek, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Skill warga dalam membuat bakso dan mie ayam gak kaleng-kaleng. Apalagi sudah lebih dari setengah abad mempertahankan resep otentik warisan leluhur. Wah, saya dimanjakan dengan rumah desain dan model kekinian yang gak kalah dengan rumah-rumah di perkotaan. Gongnya lagi nih, sampai ada yang lokasinya di puncak perbukitan tuh. Pas banget nih, ada seorang juragan bakso yang sudah lebih dari 20 tahun merantau di Jakarta dan Papua lagi pulang kampung. Kondisi dalam rumah berlantai 2 super mewah dengan menggunakan jasa arsitek modern. Wih, cakep bener. Nah, Pak Tino ngapain sih Pak jualan kok sampai ke Timika? Nggak jualannya deket-deket sini aja. Itu pasti ada sesuatunya. Menurut Bapak menguntungkan atau menjanjikan di sana Pak? Nah, dulu pertamanya di Jakarta, Mas. Oh, udah di Jakarta. Terus kakak bilang, sudah ikut saya saja ke Timika. Oh, oke, akhirnya ikut. Akhirnya ikut. Tapi menjanjikan memang Pak? Ya, begitulah, Mas. Secara penjualan better nggak sih? Lebih bagus nggak sih daripada di Jawa? Ya, mending lah. Oh, mending. Meski sebenarnya terasa berat, tapi rumah adalah impian besarnya. Jika kelak sudah pensiun dari berjualan bakso, pulang kampung dan menetap bersama istri dan anak-anaknya menjadi tujuan. Katanya sih, membangun rumah besar nan megah bukanlah sekedar ikut-ikutan atau ajang gengsi semata. Namun, untuk memotivasi diri agar lebih giat berjualan di perantauan. Menariknya, meski tersohor sebagai daerah penghasil bakso dan mie ayam, di Desa Bubakan saya hanya menemukan satu warung bakso saja loh. Bakso Wonogiri memang lebih terkenal di luar Wonogiri ketimbang di kampung halamannya sendiri. Sebagian warga yang tinggal rata-rata bekerja sebagai petani sawah. Dari tahun 1970-an, banyak warga Wonogiri yang merantau jadi penjual bakso keliling karena dianggap lebih menjanjikan. Seperti Ridwan misalnya, pemilik bakso Cendana Wonogiri yang sukses merantau di kota Solo. Kini ia pun punya banyak cabang penjualan. Nah, rumah-rumah yang di sana ini, Pak Ridwan, betul nggak sih termasuk Pak Ridwan juga berkat bakso ini tuh udah istilahnya bisa beli rumah bagus, bikin rumah, kendaraan segala macam. Ya, alhamdulillah ya, Mas. Alhamdulillah udah. Apa aja nih kalau dari Cendana yang sudah didapat lah untuk keluarga, apa aja nih Pak Ridwan? Ya, mungkin ya bangunan rumah lah. Bangunan rumah. Di balik bangunan rumah-rumah mewah, ternyata kunci keberhasilan para penjual bakso Wonogiri adalah bersaing sehat, anti sikut-sikutan, dan saling mendukung antara sesama pedagang bakso.
Rahasia kampung miliarder bakso Wonogiri udah saya spill ya. Sekarang giliran Dev nih yang bakal bongkar rahasia kampung elit lainnya. Yap, bener banget deh Kak. Secret Lovers, selain tukang bakso yang punya rumah mewah, ternyata pemilik warteg ibu kota juga punya hunian elit loh. Saya berkunjung ke sebuah kawasan yang dikenal sebagai kampung warteg. Jangan salah, bukan warung yang saya jumpai, tapi justru desa elit yang penuh dengan rumah mewah. Sekarang saya bukan lagi di Pondok Indah, bukan juga di Kemang atau di BSD, tapi saya sedang berada di Tegal, tepatnya di Kelurahan Cabawan. Nah, Kelurahan Cabawan ini dikenal dengan tempat tinggalnya para juragan-juragan warteg. Bisa dilihat tuh ya, rumahnya mewah 3 lantai. Ini dipikir-pikir menarik juga ya bisnis warteg ya. Terletak di Kecamatan Margadana, mayoritas warga Cabawan memang merantau ke ibu kota sebagai pengusaha warteg. Meski nyaris mencapai 5.000 kepala keluarga, suasana kampung terbilang sepi. Berarti orangnya nggak berubah, Pak. Dan memang selalu rumah-rumah mewah di sini memang jarang ada yang nempatin Pak Jeba ya. Jarang ditempati, paling tahun pulang 1 atau 2 kali. Tahun? Pas lebaran. Oh, pas lebaran kan. Saya jadi penasaran, dari mana sih keterampilan memasak ataupun berdagang masyarakat Tegal? Ya toh, pemilik 3 cabang warteg di Jakarta menyebut nyaris nggak ada yang memperkerjakan orang luar Tegal untuk bekerja di warteg. Tapi yang mengejutkan, nggak ada pelatihan khusus bagi karyawan warteg. Pembelajaran langsung dilakukan di tempat kerja. Langsung praktek. Misalnya kita di Roxy nih, kita praktek. Ini mau dibawa kemana? Mau Tanah Abang apa Roxy? Misalnya calonnya kan, oh katanya punya warung, misalkan ada 2 lah misalnya atau 3. Kamu taruh di Roxy. Jadi misalnya biar orang tuanya yang mau kerja itu jadi tahu, oh ini anak mau dibawa di Roxy gitu, barangkali ada apa-apa gitu Bang. Yang menarik nih, layaknya warga Cabawan lainnya, Yato nggak punya keinginan sama sekali untuk menetap di Jakarta. Baginya, Tegal tetaplah tempat istimewa untuk dia kembali. Memang aku nggak pengen anak-anak tuh sekolah di Jakarta, pengennya di kampung gitu. Oh iya, uniknya nih, kalau ada tempat yang nggak punya warteg, mungkin Tegal adalah satu-satunya. Solusi irit warga ibu kota, warteg memang nggak perlu menunjukkan identitasnya di kota Tegal. Definisi semua warung adalah warteg. Sekilas, warung nasi di Tegal memang mirip dengan warteg yang ada di Jakarta. Menunya beragam, bahkan mencapai puluhan. Meski begitu, ada beberapa sajian yang sepertinya hanya ada di kota Tegal. Mas Yono, coba cek deh, ini menunya apa aja nih yang cuman ada di warung nasi ini tapi nggak ada di warteg Jakarta. Coba cek. Coba saya cek dulu ya Dev ya. Sayur-sayur ada, gorengan apa lagi? Nah ini nih, ini kayak cumi hitam gitu ya, kayak balak kutak ya. Ini sih jarang ya kita ngeliat di. Nah ini juga saya baru lihat Apa nih, ya? ini jarang banget nih. Ada menu warung nasi tapi ada cumi hitam. Kayaknya saya makan di warteg Jakarta kayak nggak pernah ada nih. Masakannya ibunya ya. Sotong atau balakutak memang jadi menu andalan di warung nasi Tegal pada umumnya. Letak geografis kota Tegal yang dekat dengan pesisir atau pantai utara Jawa membuat stok ketersediaan sotong selalu tersedia. Nah ibu berarti ini dari tahun kapan bu warung nasi ibu ini? Iya, sekitar 65-an. 65? Dari sekitar 1,5 juta lebih warga Tegal, setidaknya ada 50.000 pengusaha warteg yang terdaftar dalam asosiasi. Dari jumlah itu, 80% atau sekitar 40.000 mencari nafkah di Jakarta dan sekitarnya. Selain faktor putaran uang, jarak Tegal yang hanya sekitar 4-6 jam dari Jakarta membuat para pengusaha warteg nggak kesulitan untuk membangun usaha. Pasalnya, usaha warteg biasanya memakai karyawan asli Tegal yang masih punya hubungan keluarga. Memiliki akar sejak masa kolonial, warteg jadi bentuk adaptasi ekonomi masyarakat Tegal yang merantau ke ibu kota.
Dari lapak makanan buruh kolonial, warteg menunjukkan bagaimana migrasi, ketahanan budaya, dan semangat kewirausahaan membentuk sejarah makanan Indonesia hingga punya hunian elit.